hari-hari mapal Quran misalnya, belajar sifat 20 kada pernah, belajar fikih kada pernah, buktinya sembahyang masih banyak tersalah, baudu masih kada bujur, mandi wajib asal kepala butuh aja basah. Nah kayak apa? Sebab bila kita kada tahu menahu dengan apa maksud Quran diturunkan, inti ajaran Quran cuma menghafal aja, itu kena wal Qur'anu yal'anuh, Quran malaknatinya. Kenapa? Karena terbuai terfokus dengan menghafal, tujuannya kada karena Allah. Nah ini nih, tujuannya kada karena Allah, cakap karena Allah is the best. Ini kada karena Allah, kenapa? Hendak pertandingan. Nah kada karena Allah aja kita minta nilai lawan diban juri, ria tuh mau sarik, jangan sarik, lu memadahkan aja, memadahkan supaya kita jangan tersesat jalan. Jadi pinanya kayak ibadah padahal sibuk di panggung perjudian. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita pun bersabda, ma min syafi'in afdalu manzilatan indallahi ta'ala minal Qur'an. Tidak ada karena di hari kiamat, di akhirat nih, yang memberi syafaat afdalu, yang lebih afdal, manzilatan kedudukannya, indallah di sisi Allah, minal Quran, melebihi Quran. Jadi salah satu yang kita yakini, karena Nabi yang memberitahukan, yang kainan memberi syafaat itu adalah Al-Quran. Kepada siapa Al-Quran memberi syafaat? Kepada orang yang mencintai Al-Quran. Ketujuh membaca Quran, ketujuh mempelajari Quran, ketujuh ya kita mendalami ilmu-ilmunya. Nah, niatnya karena Allah, ikhlas. Nah ini kena dapat syafaat Quran. Apalagi Quran tadi diamalkan terus, jadi kita kada kawa pisah tentang Quran ya. Jadi hati-hati Quran, bila kita salah-salah aja kita bisa kita rugi, tapi bila pas bisa untung gana. Apa untung gana? Yaitu sebagai syafaat, memberi syafaat lawan kita. Quran tadi nih kepada siapa? Kepada orang yang hatinya cinta, bukti cintanya mengamalkan. Ketujuh membaca Quran, bahkan ketujuh memahami ilmu-ilmunya. Ilmu Quran tuh banyak. Nah, termasuk ilmu Quran ya tajwid, termasuk tafsirnya, termasuk usul-usulnya, usul tafsirnya, banyak benar ilmu Quran tuh lah. Nah jadi makanya kalau orang tuh bergelar hamilul Quran, orang yang membawa Quran atau Quran berjalan, ini bukan hanya hafal. Hafalnya itu sedikit dari bagian dari orang yang cinta Quran, sedikit benar. Jadi mengerti, bila membaca bertajwid, mengerti ilmunya, paham maknanya. Nah, ulama lah sebutannya. Jadi yang bujur-bujur hamilul Quran itu ulama. Kalau hafal Quran itu sebagian kecil dari orang yang berhubungan dengan Quran. Nah cuma tuh untung ganal sudah hafal Quran, untung ganal. Nah asalnya ikhlas saja, menghafalnya karena cinta lawan Quran, ini termasuk orang yang dapat juga syafaat Quran, menghafal Quran. Nah tapi menghafal Quran ini termasuk kada wajib, katakanlah. Nah ada orang mulai lagi halus anak dididik hafal Quran, dasar hafal juga sampai ke tuha apa, tapi kada ingat melajari sifat 20, kada jadi manfaat ya kita. Nah, kada jadi manfaat, ingat hafal aja. Mulai lagi bibi bisa berpandir, bagus belajar Quran, hafal Quran bagus. Tapi ketika balik, nah ketika menjelang balik atau balik, ini wajib paham ajaran intisari dari Al-Quran. Kenapa Quran diturunkan? Itu wajibnya dipelajarinya, bukan hanya sekadar menghafal Quran. Nah, jadi ada prioritas ya kita. Oh aku ini misalnya belum paham ilmu fardu ain, pelajari fardu ain dulu, umur sudah 70 tahun. Dipandiri oleh bubuhan yang bubuhan yang ada tapi pintar juga. Pian kaya aja baik menghafal Quran. Segenap menghafal Quran umur 70 tahun. Baik mengamalkan yang ada aja. Apa yang ada? Qul huwallah, amalkan qul huwallah. Hari-hari menghafal Quran misalnya, belajar
sifat 20 kada pernah, belajar fikih kada pernah, buktinya sembahyang masih banyak tersalah, baudu masih kada bujur, mandi wajib asal kepala butuh aja basah. Nah kayak apa? Sekalinya menghafal Quran jangkal, umur sudah 70, ini dasar bungolnya kita. Nah, kada mengerti mana prioritas ada nang itu manusianya bang. Gara-gara tapakawan orang-orang yang kada paham. Nah jadi menghafal Quran bagus, tapi menghafal Quran bagian kecil dari orang-orang yang mencintai Quran, sebagian kecil aja nih kok. Lalu para ulama bahari lah, ini ulama bahari maka Imam Syafi'i itu hafal Quran tuh belum umur 10 tahun sudah hafal Quran, belum umur 10 tahun, ada yang 7 tahun, hafal Quran sudah. Nah, jadi ketika hafal Quran mereka tuh belum lagi balik. Nah, jadi apa hukumnya? Ini sebuah keutamaan. Jadi menghafal Qurannya kada berdosa, kada apa-apa, karena memang ini keutamaan naranya. Ketika balik, nah lalu inya wajib belajar sifat-sifat apa yang fardu ain tadi. Nah, jadi beda aja kita. Nah kalau kita ini lain, umur 30 tahun, takawan orang yang ketujuh menghafal Quran, 4 juga menghafal Quran, nang seorang belum pernah belajar lagi sifat 20, pikir kita sahab, lu fokus menghafal Quran aja. Nah ini luput aja kita. Nah apa maksud luput aja? Kada kana. Nah, ini kada kana aja kita. Nah berarti mun sudah terlanjur kita menghafal Quran, teruskan, lanjutkan, tapi jangan lupa belajar maksud kenapa Quran diturunkan. Sebab bila kita kada tahu menahu dengan apa maksud Quran diturunkan, inti ajaran Quran cuma menghafal aja, itu kena wal Qur'anu yal'anuh, Quran malaknatinya. Nah, ini Nabi sendiri memadahkan. Banyak kena di zaman Quran itu, Quratur orang yang fasih baca Quran, kadang hafal, tapi Quran melaknatinya. Ini banyak di kitab bacaannya ada ulun yang mahwak bang. Nah, Quran melaknatinya. Kenapa? Karena terfokus dengan menghafal. Tujuannya kada karena Allah. Nah ini nih. Tujuannya kada karena Allah. Cakap karena Allah is the best. Ini kada karena Allah. Kenapa? Hendak pertandingan. Nah, kada karena Allah aja kita. Minta nilai lawan diban juri ria tuh. Mau sarik, jangan sarik, lu memadahkan aja. Memadahkan supaya kita jangan tersesat jalan. Jadi pinanya kayak ibadah, padahal sibuk di panggung perjudian. Nah, kan untung-untungan itu bisa menang bisa kalah, judi kada. Nah, gitu. Ruginya kok kalah aja. Modal makam habis berapa? Melatih orang yang membayar orang yang melatih aku seini, maka kalah. Nah, bermodal kada? Untung-untungan pulang manang mirip judi kada. Nah, ini kita hati-hati panggung perjudian. Judi itu bermodal, pasti manang kada, bisa manang bisa kada, itu judi. Berarti baca Quran pertandingan judi lah aja modelnya. Nah itu kada menang judi modelnya. Bang itu kayak apa aja? Tetap aja bertanding silahkan. Gitu. Kita kada menyalahkan. Nah, cuma kita hendak menyampaikan yang bujur, silahkan bujurakan niat. Nah, bujurakan niat ya kita. Masalahnya karena seorang dituntut Tuhan kenapa kada menyampaikan yang bujur? Nah, itu masalahnya kena. Jadi bila apa-apa kan seorang sudah menyampaikan. Pahamlah. Karena Nabi memadahkan qulil haq walau kana ala nafsik. Sampaikan yang bujur walaupun nyawa dimusuhi orang. Nah, yang ulun ucapkan ini banyak sarik tuh. Dibuan juri bisa sarik juga tuh jadi juri ini. Padahal kada kaya itu maksud ulun itu, paham lah. Nah, niat dibujurakan ya kita. Sebab jelas sudah banyak dalilnya. Kita jangan sampai Quran itu hanya dijadikan perlombaan saja. Kada ada tujuan Allah menurunkan Quran untuk dijadikan perlombaan tuh kada ada. Cari ayatnya kada ada ya. Nah, tapi Quran diturunkan, nah sebagai apa? Itu banyak, sebagai untuk diamalkan, sebagai kita supaya jadi orang yang takwa, sebagai macam-macam banyak sebagainya tuh.
kada usah ulun gadahakan nih tuh. Nah, cuma intisarinya ini siapakah yang tuha kayak anom kah hafal Quran hari-hari gawiannya lah. Misal di sekolahan di pesantren kan misalnya, makanya rajin ulun bila datang ke pesantren tuh langsung ulun takuni pesantren racak ulun datang ke situ pesantren yang tapis nih bagus ulun ada pelajaran sampai 20 orangnya balik-balik nih ada kan ulun kan ulun terang-terangan aja nggih punya ulun pilas ustadznya bila ada masih. Nah, artinya kita saling mengisi ya, kita saling nasihat menasihati. Nah, adakan ulun fikih ada fokus adakan kita itu. Nah, bukan berarti kita untuk untuk napa untuk supaya sama-sama bujur aja kita. Nah, ini pelajaran akhlak adakan. Jangan fokus hanya menghafal aja sedangkan orangnya sudah balik. Kalau kada diisi hati orang yang sudah balik nih dengan tauhid, fikih, tasawuf, apa gunanya sedangkan Quran itu tujuannya untuk itu. Nah, pahamailah. Nah, maka jelaslah sudah orang yang menghafal Quran tapi kada tahu menahu dengan ilmu fardu ain, jelas kada karena Allah. Kada karena Allah aja kita. Nah, lalu kayak apa aja? Terus kayak biasa cuman niat dibujurakan karena Allah. Bila belum merasa fardu ain belum belajar, pelajari fardu ain. Nah, itu. Nah, kayak biasa, Bang, kayak biasa. Seperti biasa, makan guring bahira. Kayak biasa aja kita. Kayak ada perubahan. Nah, lalu jasidin yang paling harat yang memberi syafaat itu adalah orang yang berhubung hatinya dengan Al-Qur'an. Katujuhnya menghafal Quran karena Allah, katujuh memiritakan Quran karena Allah, katujuh mendalami Quran karena Allah, bahkan inya mengamalkan ajaran Al-Quran. Nah, ini dapat syafaat Al-Quran.